Shalom. Seberapa banyak yang merasakan cinta kasih Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Mari kita suarakan haleluya. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghantam, dan bumi pun berguncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Mari kita sama-sama katakan, sungguh kasih-Mu di sepanjang hidupku, kebenaran-Mu tebus kesamu. Sungguh kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanya untukmu. Mari kita sorakan. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah. Oh, hanya kau yang termegah. Walau badai menghalang, dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjaga kami Tuhan, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, kebenaran-Mu tebus kesamu. Sungguh nyata di sepanjang hidupku, senang hatiku hanya untukmu. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Woo! Nyata kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kita sama-sama angkat tangan kita, katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, kebenaran-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata di sepanjang hidupku, senang hatiku hanya untukmu. Katakan sekali lagi, sungguh kasih-Mu di sepanjang hidupku, kebenaran-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata di sepanjang hidupku, senang hatiku hanya untukmu. Senang hatiku hanya untukmu. Senang hatiku hanya untukmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, sorakan haleluya. Amin Tuhan. Sungguh nyata Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa nyata, kuasa nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menolong seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus. Mari kita sama-sama katakan, karena sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Angkat tanganmu, katakan sekali lagi, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, Engkau menara dan perisai di hidupku.
percaya Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kepadamu kami berharap Tuhan. Kepadamu kami berserah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila pujian penyembahan kami Tuhan dapat berbau dupa harum di hadirat-Mu Tuhan, dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan. Ajar kami, koreksi hidup kami Tuhan. Bila Engkau urapi Tuhan kami dari tempat maha tinggi Tuhan. Sehingga kami Tuhan Yesus dapat menerima pesan-Mu Tuhan Yesus dengan kerendahan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Jemaat Indonesia Gereja Bethel Tabernakel. Wow, senang sekali kita bisa berjumpa. Ini sesuatu hal yang sangat indah. Saya berterima kasih kepada Gembala Gereja Bethel Tabernakel Jemaat Indonesia yang telah mempercayakan saya untuk membawakan share firman yang saya beri judul Kasih Grand Design Allah. Kita semua tahu Allah itu kasih. Tapi saya hanya mau menerangkan kepada jemaat. Kasih secara kronologis dari kejadian sampai kedatangan Yesus. Yang menggambarkan Allah itu kasih menurut Alkitab. Sehingga kita yakin banget Allah itu adalah kasih. Karena kita tahu Allah itu kasih, sehingga Yesus datang ke dalam dunia ini untuk kita. Nah, secara kronologis saya akan terangkan satu persatu yang sifatnya sangat krusial di Alkitab. Mulai dari Kejadian. Kasih dalam penciptaan, Kejadian 1 ayat 27, manusia diciptakan pada hari terakhir. Di sini kelihatan bahwa dan nampak sekali kasih Allah. Dia menyediakan semua infrastruktur, bahkan sumber daya alam, sumber daya mineral. Tuhan dia berikan, disiapkan buat manusia. Manusia dijadikan terakhir supaya bisa menikmati semua. Tuhan tidak butuh, sekali Tuhan tidak butuh campur tangan manusia dalam penciptaannya. Dan Tuhan tidak mau manusia itu susah di awal ciptaan. Tapi Tuhan mau kita bahagia, damai sejahtera oleh karena kasih-Nya. Nah, karena kita melihat satu hal itu, bahkan kita lihat dia mengatakan pada Adam dan Hawa, jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika mereka makan, Allah itu kasih, walaupun dibilang kau makan akan mati, tapi mati di sini berbicara tentang mati rohani, artinya putusnya hubungan dengan Bapa. Tetapi karena kasih-Nya, dia masih datang kepada Adam. Adam di mana kau? Dia bilang saya telanjang, siapa yang minum? Nah, kita lihat karena kasih-Nya, dia berikan pakaian dari kulit binatang masih berdarah. Tuhan sendiri yang membuat langsung kepadanya. Ini bukti kasih yang luar biasa. Satu hal kita ingat bahwa dari Kejadian Tuhan sudah mengasihi manusia seperti itu. Yang kedua, penyelamatan lewat Nuh. Kita lihat bahwa yang selamat di Bahtera itu hanya Nuh dan 3 anak dan istrinya. Berarti ada 8 orang. Kita melihat panjang sabarnya Tuhan. Kalau saya secara pribadi menghitung pembuatan Bahtera itu sekitar 86 tahun. Tuhan berikan kesempatan buat orang tua Nuh, mertua Nuh, saudara dan ipar Nuh untuk bertobat selama 86 tahun. Ini adalah usia yang begitu panjang. Seperti itu juga Tuhan berikan usia manusia saat ini untuk memilih diselamatkan lewat Yesus atau tidak. Karena itu ada pilihan kita. Jadi gambaran penyelamatan Nuh 86 tahun itu adalah gambaran kita manusia. Usia paling banyak sekitar 70-80. Dan kita lihat Tuhan sabar sampai 86 tahun. Sampai hari ini kasih itu tidak berubah dan tidak bersyarat. Nah, ini buktinya bahwa Tuhan betul-betul memberikan kesempatan yang begitu panjang buat kita. Itu buktinya Allah itu kasih. Karena ini dia ingin semua orang selamat. Tetapi pilihan ada di kita sendiri. Bahkan banyak orang Kristen menyepelekan kasih Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen yang menyepelekan itu? Karena mereka tidak mau beribadah. Baca kitab apa lagi? Membuat mesbah keluarga di rumah aja mereka tidak mau. Padahal kasih Bapa yang luar biasa pada kita.
Kemudian yang ketiga adalah Abraham dipilih menjadi bangsa besar. Nah, kita tahu Israel dulu tidak ada, Arab juga tidak ada. Abraham itu orang dari Irak. Orang Irak dipanggil keluar. Akhirnya Tuhan tetapkan anak dari Ishak. Itulah orang-orang Israel. Anak dari Ismail lah itu orang-orang Arab. Hebatnya Tuhan di sini. Dan Tuhan menetapkan anak-anak turunan dari Ishak atau Yakub, 12 suku bangsa itu sebagai umat pilihan. Artinya tidak mungkin ada nabi yang keluar dari bukan orang Israel. Itu pasti. Sampai Mesias pun ada di Israel. Allah itu konsisten. Tidak mungkin Allah itu mau menetapkan bukan orang Israel, bangsa pilihan dari Israel. Bukan karena banyaknya, tapi mereka justru orang Israel yang paling sedikit. Tapi Tuhan memilih itu. Seperti kita sekarang berada di Indonesia, kita ini paling sedikit. Sedikit dalam hal apa? Kuantitas. Tapi kita paling banyak dalam hal kualitas. Yang keempat, pembebasan Israel. Ketika orang Israel, yaitu Yakub dan anak-anaknya, ada 70 orang datang ke Israel dan datang ke Mesir. Ketika itu Yusuf sebagai mangkubumi ada kelaparan. Dari 70 orang ini menjadi 2,5 juta beberapa ratus tahun kemudian. 400 tahun menjadi 2,5 juta. Dan Tuhan bebaskan mereka. Tadinya mereka ada di Mesir itu karena Mesir itu ada lumbung padi. Mereka bisa makan. Tapi mereka beranak pinak di sana. Sudah enak. Akhirnya ketika Firaun itu tidak mengenal siapa Yusuf, orang-orang Israel itu disiksa, suruh membuat batu bata dengan luar biasa. Mereka kerja keras. Mereka betul-betul ditindas. Dan Tuhan bebaskan mereka menggunakan Musa keluar. Nah, kenapa sampai 40 tahun? Di perjalanan mereka lihat kasih Tuhan. Mana turun dari surga. Siang hari ada tiang awan, malam hari tiang api. Artinya tuntunan kasih Tuhan itu ada. Tapi mereka mengeluh. Harusnya itu kalau dari Mesir pergi ke Kanaan itu hanya sekitar 2 minggu. Tapi karena mereka mengeluh, berkeluh kesah, menggerutu, memberontak. Jadi 40 tahun. Artinya kalau kita melawan kasih Tuhan, sesuatu yang alami kita lebih parah daripada itu. Yang keempat, kembalinya Yehuda dari pembuangan untuk membangun kembali bait Allah. Yang kita lihat 70 tahun mereka dibuang ke Babel dan Tuhan kembalikan mereka, buat lagi kembali karena Tuhan bilang umat pilihan, dia tidak biarkan. Kasih Tuhan tetap melekat buat mereka. Hati Tuhan tetap pada mereka. Jadi mereka dikembalikan. Kemudian yang keenam, kedatangan Yesus sudah pertama dalam dunia. Di dalam Titus 2 ayat 11 itu keselamatan manusia sudah nyata oleh kelahiran Yesus. Tapi pernyataannya ini apakah di respon kita bahwa kasih Tuhan itu luar biasa? Kita kadang-kadang menyepelekan kasih karunia itu. Ketika kita hidup, kita tidak menggunakan itu menjadi alatnya Tuhan, yaitu beritakan itu buat orang, terutama di rumah tangga kita. Apalagi beberapa rumah tangga saya melihat yang ada anaknya nyebrang sana sini, orang tuanya tenang-tenang. Ini tugas kita. Kalau seandainya keluarga kita yang sedang tenggelam di laut, kita pasti berusaha menolongnya. Tetapi situasi sekarang ini, orang sudah tidak punya kepekaan kasih Tuhan pada dirinya. Kenapa? Allah itu kasih. Kalau kita memiliki hubungan dengan Dia, kita akan memiliki kasih. Dan kasih ini akan menyebar pada orang lain. Kita akan ingin orang diselamatkan. Yaitu kerjakanlah keselamatan itu dengan apa? Kita beritakan Injil pada orang lain. Seorang lain itu selamat. Karena Injil kekuatan Allah milik manusia. Dan orang benar hidup dari iman pada iman. Nah, iman ini hanya satu. Hanya lewat baca firman. Firman itu akan menjadikan pendengaran firman itu akan menjadi iman. Yang kita tahu bahwa yang ke-7, Yesus datang kedua kali menyebut orang-orang yang memiliki kasihnya. Dan dia datang untuk apa? Membawa kembali kita ke surga. Ini bukti
kasih. Jadi Tuhan ciptakan kita dari awal sampai ada akhir itu. Tuhan jadikan satu tempat yang indah. Jadi siapa yang percaya, yang selalu bertekun dalam doa, selalu mau menjalankan tugasnya sebagai umatnya Tuhan. Karena Tuhan bilang jadikan semua bangsa muridku. Ya, jadi kita harus jadi mulai dari rumah kita. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita menjadi saksinya di mana? Yerusalem, seluruh dia, Samaria, ujung bumi. Kalau kita bicara seluruh Yerusalem itu artinya dari tempat kita ada, di mana kita tinggal. Seluruh Yudea artinya seluruh orang Kristen. Karena semua banyak orang Kristen belum tentu jadi orang percaya. Baru Samaria itu orang-orang yang belum mengenal dia. Baru kita jalan kemana dunia. Nah, sebelum saya tutup di sini, bahwa ada 7 janji Tuhan melekat buat semua orang percaya. Itu pasti. Siapa yang percaya janji ini akan terjadi? Pertama adalah Tuhan menyatakan, aku senantiasa bersamamu. Ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, dia mengatakan, aku senantiasa bersamamu. Ini kalimat yang luar biasa buat saudara dan saya. Dan saya sangat percaya, kemanapun saya pergi, ataupun anak-anak ada berada di manapun, Tuhan selalu menyertainya. Ini kita pegang janji ini. Dan janji ini terbukti buat orang yang percaya. Kalau tidak percaya bagaimana? Tidak terjadi. Yang kedua, dibilang, aku telah menjagamu. Di Yohanes 17 ayat 12b. Aku telah menjagamu. Bukan. Jadi kalau kita berdoa, yang bilang Tuhan sertai saya gini, Tuhan sudah bilang harus kita doa. Tuhan terima kasih, janjimu tuh engkau telah menjagaku, terima kasih, engkau selalu menyertaiku, terima kasih, aku selalu dijaga. Jadi jangan perintah Tuhan, Tuhan jaga anakku di sini, Tuhan jaga sini, jangan, itu bukan satpam Tuhan. Rubah doa kita, janjinya adalah aku telah menjagamu. Yohanes 17 ayat 12b. Ini kita harus mengerti. Yang ketiga, aku menjadi kekuatanmu. Kata kekuatan ini bicara bukan fisik, tapi bicara kekuatan rohani. Karena apa? Banyak orang itu menjadi lemah ketika mendapat pencobaan. Tapi ingat dia adalah kekuatanku. Di dalam dia kita mau berkekuatan. Jadi intinya adalah kita harus di dalam dia. Nah, kalau saya lempar botol ke dalam air dan dia masih ngapung, itu berarti botol belum dalam air. Tapi kalau kita buka tutupnya, air masuk, dia tenggelam. Baru itu namanya air dalam botol, botol dalam air. Itu benar. Jadi kita harus betul-betul masuk di dalam Yesus. Yesus dalam saya dalam Yesus. Saudara bisa dalam mobil, tapi mobil tidak bisa dalam saudara. Tidak mungkin. Dan bagaimana caranya? Ya kita menjadi satu dengan dia apa dalam apa? Ketika kehendak kita selaras dengan kehendaknya dituntun Roh Kudus, kita berada di dalamnya dia. Karena banyak orang suka perintah Tuhan. Tuhan, berhentikan hujan supaya tidak banjir. Doanya seperti itu. Banyak orang suka begitu. Makassar kemarin banjir. Ya, karena banyak orang doa, Tuhan berhentikan hujan, perintah Tuhan. Apa yang Tuhan berikan itu terbaik buat kita. Karena apa? Itu proses kehidupan kita. Kemudian yang berikut adalah keempat. Aku akan menjawab doamu. Jadi di sini kata menjawab doa, jangan langsung Tuhan dengar doaku. Tuhan pasti dengar. Kita jangankan berdoa, kata hati kita saja pada orang lain jelek, Tuhan tahu, apalagi doa. Pertanyaannya adalah kenapa sebut akan berdoa, mendekat doa? Karena apa? Doa kita harus di dalam nama Yesus. Yang kedua, doa itu kita harus selaras dengan kehendaknya. Jadi dia katakan, aku akan menjawab doa. Dan ingat, doa orang benar besar kuasanya. Besar kuasanya. Kalau kita tumpang tangan pada orang sakit, itu pasti sembuh. Karena Tuhan katakan di Matius 10 ayat 8, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Usirlah setan-setan, kamu dapat dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Ini janjinya, doa kita apa? Berkuasa. Yang berikut di sini dia katakan, aku akan memeliharamu. Wow, kenapa tak akan? Kenapa akan? Artinya ada suatu proses. Lu beriman enggak? Karena apa? Banyak orang khawatir akan hari esok. Justru dia melemahkan kekuatan hari ini. Bahkan orang trauma pada masa lalu. Berarti itu orang tidak menyatu pada Tuhan. Tuhan bilang, datanglah kepada aku. Kamu letih subur beban berat. Aku berikan kelegaan. Jadi kita serahkan pada Tuhan apa yang menjadi masalah kita. Jadi kuncinya adalah apa? Tuhan melarang kita kalau kita mau menyerahkan semua kepadanya. Yang ke-6, aku berikan damai sejahtera. Damai sejahtera ini sangat penting. Jadi sebenarnya itu suatu kekuatan yang luar biasa. Di tengah kesulitan apapun, ketika punya damai sejahtera, kita tidak putus asa.
Orang banyak punya uang banyak, tapi tidak misalnya hari banyak bunuh diri. Itu kenapa tidak punya senjata? Kenapa orang menyembah sana sini? Orang narkoba nggak punya damai sejahtera. Dia mencari damai sejahtera lewat narkoba. Tidak benar itu. Jadi Tuhan berikan jaminan, aku memberikan kau damai sejahtera. Ketika kita bersama dengan dia selalu. Wah, luar biasa. Tidak usah pikir apa-apa. Mau COVID lah ini. Orang mau disuntik kayak takut bukan main. Tidak. Ikuti Yesus, kita diberikan damai sejahtera. Dan yang ketujuh, aku selalu mengasihimu. Yohanes 15 ayat 9, aku selalu mengasihimu. Nah, inilah kasih agar sayang Tuhan dari kejadian sampai kedatangannya. Aku mengasihimu. Jadi peganglah ini, karena Tuhan tidak pernah tidak bisa tidak mengasihi kita. Dosa kita seperti apapun sudah diampuni di kasih salib jauh saudara. Kita sudah diampuni, bahkan kita sudah menjadi anaknya. Tapi jangan kita memiliki mental hamba yang ingin segala sesuatu menurut maunya. Tapi jadi anak kita juga patuh dan taat apa yang Tuhan mau. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai. Tapi Roh Kudus, Engkau meneruskan apa yang hamba-Mu ngomong. Kiranya firman jadi rema dalam hidup mereka. Dan bertumbuh menjadi besar. Dan mereka memiliki iman yang seperti biji sesawi. Tuhan Yesus berkati jemaat yang mendengar ini. Mereka yang sedang sakit, Engkau sembuhkan. Yang dalam kekurangan berikan kecukupan, yang miskin diberikan kekayaan, yang kaya jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Nama berdoa juga buat pemerintah kami Indonesia. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Maruf Amin. Berkati Menteri Manupangnya. Berkati TNI dan Polri. Tidak ada satupun makhluk di dunia dan di langit manapun yang bisa misahkan kasih Kristus dari Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Indonesia dipersatukan di dalam NKRI, Pancasila, Undang-Undang dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami selalu percaya tidak ada satu kekuatan pun yang bisa misahkan kami dari kebinekaan Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati tempat kami berada. Tuhan jauhkan dari kecelakaan angin, bahkan kebanjiran, bahkan kecelakaan api. Tuhan jauhkan semua. Berkati Gereja Bethel Tabernakel. Berkati Pak Kusmanto, berkati Pak Markus, berkati para majelisnya Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan hikmah, marifat, berkati keluarganya dan pelayanan mereka Tuhan. Engkau agung, Engkau mulia. Berkati mereka apa yang mereka lakukan, semua oleh nama-Mu. Tutup bungkus kuasa darah-Mu untuk gereja Bethel Tabernakel ini Tuhan. Menjadi alat untuk nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Untuk kami berdoa juga lingkungan-lingkungan di sini yang belum mengenal-Mu. Kiranya mereka terjadi impartasi. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mereka mengenal Engkau. Terpujilah Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.